Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbi srohli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Al-ayah amma ba'du. Yang saya hormati para dewan juri semua dan yang terhormat pula yang menyaksikan video ini, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, dan mudah-mudahan pula kita selalu ditetapkan iman, Islam, dan ihsannya. Amin ya robbal alamin. Serta tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya robbal alamin. Para dewan juri yang terhormat, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pembahasan sedikit saja yang bertemakan mengenai akhlak dari Rasulullah. Tentunya sudah kita ketahui bahwa Rasulullah memiliki akhlak yang sangat luar biasa, yang menjadikannya sebagai suri teladan untuk kita semua. Sudah sepatutnya kita mencontoh akhlak dari beliau. Sahabat pun bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anhu, "Ya Aisyah radhiyallahu anhu, bagaimanakah sifat Rasul jikalau Rasul berada di rumah?" Aisyah radhiyallahu anhu menjawab, "Kana khuluqul Qur'an." Akhlak Rasul seperti Al-Qur'an. Oleh karena itu, kita sebagai umatnya, sebagai hamba Allah, sudah semestinya, sudah sepatutnya belajar mengenai Al-Quran, memahami apa isi Al-Quran, sehingga kita dapat mengilhami dan mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jikalau hanya sebatas membaca seperti biasa tanpa kita memahami isi dan kandungan apa yang di dalamnya, tentu kita tidak akan mampu mengimplementasikan, mampu mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Para dewan juri yang terhormat, dari sekian banyak kisah, saat ini saya akan membahas 5 poin penting. Yang pertama adalah akhlak Rasulullah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita tahu bahwa Rasul sangat mencintai Allah. Dari hal tersebut, dari rasa cintanya Rasul terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya dengan cara Rasul selalu mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Selain itu, Rasul pula mampu berhasil menerapkan, mengajarkan konsep al-ikhlas, yaitu bagaimana Rasul mengajarkan bahwa kita sebagai manusia melakukan segala suatu kebaikan itu semata-mata demi Allah, karena Allah, karena dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan kita dilihat oleh Allah, walaupun sebenarnya kita tidak melihat Allah, tapi kita merasakan bahwa Allah itu melihat kita. Seperti itu. Lalu konsep yang kedua, Rasul disebut sebagai Al-Amin, dapat sebutan sebagai Al-Amin. Sebutan ini disematkan kepada beliau oleh penduduk Mekah pada usianya 17 tahun, pada saat beliau mulai berdagang. Oleh penduduk Mekah, Rasul disebut sebagai Al-Amin, yaitu dapat dipercaya. Karena memang Rasul ini sebagai pemuda terkenal di sana sebagai pemuda yang memang sangat luar biasa menjaga amanahnya dan memiliki sifat yang jujur. Selanjutnya yang ketiga, akhlak Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, pada keluarga terutama pada istrinya. Kita sudah tahu bahwa Rasul sangat sekali menjaga tutur katanya yang lemah lembut, bersikap yang baik. Seperti contohnya yang sering sekali kita dengar, Rasul memanggil istrinya dengan ya Humairah, yaitu yang pipi kemerah-merahan. Hati istri yang mana yang merasa kesal dengan mendengar suaminya berkata yang baik seperti itu? Tentu tidak, ya. Keempat adalah sikap beliau terhadap para sahabatnya dan juga terhadap masyarakat sekitar. Sudah terkenal sekali beliau ini sangat bertutur kata yang baik. Tadi sudah jelas ya, ada sebutan sebagai Al-Amin tadi, ya. Nah, dari hal itu juga kita sudah tahu bahwa Rasul ini bersifat yang sangat baik sekali, menjaga amanah, jujur, sabar. Lanjut yang kelima. Yang kelima adalah akhlak beliau kepada orang-orang yang memang tidak suka kepada beliau atau yang sering memfitnah, menghadapi tuduhan-tuduhan, bagaimana kesabaran beliau terhadap menghadapi tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Seperti banyak sekali kisahnya. Contohnya seperti yang sering kita dengar tentunya, ada pengemis buta Yahudi yang biasanya menjelek-jelekan Rasulullah SAW. Kisah ini berada di pojok pasar Madinah, dan biasanya setiap hari Rasulullah SAW itu selalu menyiapkan makanan, bawa makanan dan menyuapi si pengemis Yahudi buta ini. Pada saat menyuapinya itu setiap hari, pengemis Yahudi buta ini selalu saja menjelek-jelekan Rasulullah SAW. Padahal yang menyuapinya Rasulullah. Menyuapi Rasulullah setiap saat, tapi Rasulullah tidak pernah berkata sedikit pun atau membalas dari pengemis buta Yahudi tersebut. Hingga saatnya Nabi Muhammad SAW ini wafat, Abu Bakar lah yang menggantikannya. Pada saat Abu Bakar datang untuk menyuapi pengemis tersebut, pengemis Yahudi tersebut langsung berkata keras, langsung marah, "Siapakah kamu?" Abu Bakar menjawab, "Saya yang biasa, saya orang yang biasa." "Bukan," kata orang Yahudi tersebut. Lalu Abu Bakar menceritakan bahwa yang setiap hari menyuapinya adalah Nabi Muhammad SAW yang memang sekarang sudah wafat. Oleh karena itu, semenjak saat itu pengemis Yahudi tersebut sangat sedih sekali dan tidak menyangka bahwa yang menyuapinya setiap hari, bahkan yang lembut memberikannya dengan dilembutkan terlebih dahulu makanannya, ternyata adalah orang yang selalu dia jelek-jelekan. Dengan kejadian tersebut, pengemis Yahudi tersebut akhirnya masuk Islam dan bersyahadat di depan Abu Bakar. Nah, dari hal-hal ini, jadi dari 5 poin yang ini, itu sebenarnya masih banyak sekali yang perlu kita bahas. Tadi yang pertama apa? Akhlak Rasul terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah Rasul disematkan manusia yang jujur, al-amin, atau dapat dipercaya. Yang ketiga, akhlak Rasul terhadap keluarga dan terutama pada istrinya. Yang keempat, akhlak Rasul terhadap sahabat dan juga umatnya. Yang kelima, akhlak Rasul, kesabarannya Rasul terhadap menghadapi segala tuduhan dan segala penghinaan. Banyak sekali sebenarnya yang perlu kita bahas, namun tidak akan selesai jikalau dibahas pada saat dalam sehari, dalam waktu yang singkat saja. Sekian pembahasan dari saya. Kekurangannya sangat banyak sekali. Sebagaimana manusia adalah tempatnya kurang, tempatnya salah, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.